Shalom. Ya, oke, kita lanjutkan topik kita tentang jangan jadi pengecut. Ini bagian ketiga ya. Nah, jadi pengalaman saya yang kedua adalah peristiwa yang terjadi pada hari Minggu pagi ya, tanggal 18 September tahun 2022 sis. Nah, ketika itu saya kan pulang dari gereja itu naik motor ya. Nah, waktu sampai di Kampung Kali Semarang ya, tiba-tiba saya tuh sudah minggir itu ditabrak dari belakang sama bis trans sis. Ya padahal kan bis trans kan kenceng-kenceng gitu ya larinya ya. Saya kan enak santai-santai, nggak tahu tiba-tiba ditabrak dari belakang. Kaget saya. Lalu itu berkata, wah, terus bagaimana Pak? Ya saya langsung terpental dari motor dan terbang langsung. Lalu jatuh. Nah cuma yang ajaib ya, ketika saya jatuh itu jatuh ke tanah, maksudnya kan dari terpental terus kan jatuh ke tanah kan, itu seperti ada tangan yang menopang saya. Nah jadi sehingga saya tidak merasa sakit sis. Ya jatuhnya apa, kepala di atas gitu loh, di atas langit kan, jadi tidak tengkurap tidak ya. Tapi itu seperti itu jatuhnya, padahal terpental kan, ditabrak dari belakang sama bis trans kenceng dia. Mungkin dia mau menurunkan penumpang, terlalu minggir atau ngantuk atau bagaimana, itu saya ketabrak itu sama dia itu. Langsung saya kaget, terpental dari motor, terbang langsung jatuh. Ya itu waktu jatuh di tanah itu seperti ada tangan yang menopang saya, sehingga saya tidak mengalami apa-apa, sakit tidak. Nah hal itu saya percaya bahwa itu karena ada pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan melindungi saya melalui malaikatnya ya, untuk menopang saya, kan begitu. Saya percaya itu karena saya orang percaya kan dilindungi Tuhan sesuai dengan Mazmur, ada itu banyak ya. Orang yang percaya itu mendapat perlindungan Tuhan ya kan, seperti Ayub kayak gitulah ya. Nah dan itu seperti mimpi loh saya itu. Begitu itu tabrak, saya terbang, jatuh, langsung mulut saya langsung berkata darah Yesus kayak gitu. Itu di mimpi juga kayak gitu. Seringkali kalau ada kuasa jahat yang mau membunuh saya lewat mimpi ya, dicekik dan sebagainya kan, otomatis tuh mulut saya berkata darah Yesus itu otomatis. Nah itu saya tahu bahwa itu kuasa Roh Kudus ya yang memakai mulut saya untuk berkata seperti itu ya. Setan takutnya dengan darah Yesus bukan karena apanya, tapi karena dia diingatkan kekalahannya itu oleh darah Yesus itu loh. Itu ditulis di Wahyu jelas itu ya. Jadi setan itu dikalahkan oleh karena peristiwa penyaliban Tuhan Yesus kan, artinya darah Yesus keluar itu. Nah itu dia diingatkan itu, jadi dia makanya gemetar. Nah, lalu saya setelah ada di bawah tanah, saya menoleh ke kanan ke kiri untuk memastikan bahwa saya itu ada di mana gitu loh. Jangan sampai saya ada di kolong bus kan. Nah gitu, ternyata saya ada di pinggir jalan sis ya. Dan juga nggak sempat kejebur sungai, karena itu sebelah saya persis itu sungai gitu loh. Nah itu kalau nggak Tuhan tolong apa ya, kalau nggak Tuhan tolong apa itu namanya. Sudah ditabrak begitu rupa dari belakang, saya terpental dari motor, terbang, jatuh aja kok bisa ada yang seperti menopang, dan tidak sampai jatuh di bawah kolong bus atau kejebur sungai. Nah itu perlindungan Tuhan, saya yakin ya. Nah itu jadi ini pentingnya perlindungan Tuhan itu seperti itu sis. Bagi orang yang percaya, kalau tidak ada perlindungan Tuhan ya waduh gawat ya, itu bisa mengalami hal-hal yang buruk berkali-kali ya. Ya jadi artinya yang penting Tuhan menyelamatkan saya dari percobaan pembunuhan oleh Sipiot yang memakai sopir bus trans itu sis, pada Minggu pagi itu. Lalu Ike berkata, oh iya ya Pak ya, karena Tuhan Yesus melindungi Pak Jonok, jadi Pak Jonok gak kena percobaan pembunuhan oleh Sipiot lewat sopir bus trans itu ya Pak ya. Saya jawab iya sis, makanya saya lalu cek tubuh saya. Setelah saya jatuh kan, saya langsung sudah menoleh kanan kiri,
ada di pinggir jalan. Ya sudah, puji Tuhan selamat. Lalu saya cek tubuh saya, ya hanya lecet sedikit ya, sedikit di tangan, lalu di kaki kanan sedikit aja. Wah, tidak berarti lah ya. Lalu motor saya juga rusak sedikit aja di selebor bagian depan itu sedikit ya, dia keruak sedikit begitu ya. Ya, spion yang saya baru beli, saya baru pasang tidak rusak. Nah, itu kan luar biasa ya. Tuhan, padahal jatuh pula motor saya sampai berjalan sendiri, mungkin saya terpental kan, tapi motor saya hanya mengalami kerusakan kecil dan saya juga lecet sedikit aja. Lalu Ike berkata, wah luar biasa ya Tuhan Yesus ya Pak ya. Itu seandainya Pak Jonok tidak dilindungi oleh Tuhan Yesus, ya mungkin Pak Jonok sudah terlindas di di bawah bus tran itu ya Pak ya. Saya jawab, iya sis, ya itulah makanya saya kan begitu jatuh kan saya langsung darah Yesus itu, saya ada di pinggir jalan, saya toleh kanan kiri, saya memastikan saya ada di mana, ternyata ada di pinggir jalan. Ya, bukan ada di bawah bus atau ada di sungai, enggak, di pinggir jalan persis. Nah itulah perlindungan Tuhan. Ya kenapa ya? Karena musuh kita itu kan bukan manusia ya, ingat. Tapi siapa musuh kita? Orang percaya. Si Piot atau si ular tua alias iblis yang tak kelihatan tuh sis ya. Jadi kalau kita tidak ada perlindungan Allah atau perlindungan daripada Bapa, ya pasti kena oleh si Piot itu sis, gitu loh. Saya tuh berkali-kali loh dicoba dibunuh oleh si Piot atau dicoba untuk dicelakakan oleh si Piot, namun selalu gagal. Kenapa ya? Karena saya ada perlindungan Allah atau perlindungan Yesus, gitu loh ya. Lalu Ike berkata, oh gitu ya. Ya terus sopirnya bagaimana Pak? Nah sopirnya itu pengecut sis ya. Setelah ia nabrak saya kan, ia merasa bersalah ya, nabrak dari belakang ya. Ia tidak berani turun dari bus sis ya, karena dia merasa wah ini kalau ada apa-apa dia bahaya ya, karena kan menabrak dari belakang bagaimanapun juga tetap salah, nabrak dari belakang ya. Nah setelah ia melihat kondisi saya tidak ada apa-apa, baru dia tuh menghampiri saya turun dari bus setelah beberapa saat. Tadinya tidak berani turun ya. Nah begitu dia melihat kondisi saya tidak ada apa-apa, selamat, dia menghampiri saya. Cuma ketika dia datang kepada saya, dia malah membela diri, menutupi kesalahannya itu dengan dusta ya, dengan berkata begini, bagaimana Pak kok nggak hati-hati loh. Saya kaget loh, gimana sih kok malah saya disuruh hati-hati. Dalam hati saya, terus dia bilang, saya kan sudah di depan Bapak katanya. Ini kan dusta, padahal yang betul kan saya ditabrak dari belakang itu, tapi dia ngomong dusta seperti itu dibalik. Ya itu saya langsung, ketika mendengar sopir itu menutup kesalahan dengan dusta, saya langsung berkata, Pak, dengar ya Pak, yang benar itu saya ditabrak oleh Bapak dari belakang, tahu enggak? Saksinya Tuhan Yesus. Nah gitu kan ya. Nah dan saya selamat dari maut itu bukan karena yang lain-lain Pak, tapi karena Tuhan Yesus Pak. Jadi Bapak harus tahu itu. Tak gitu kan. Lalu saya langsung salami Pak sopir itu dengan kata-kata, Gusti Yesus berkahi Bapak. Ya, lalu sopir itu merasa malu ya, mukanya merah mendengar kata-kata saya itu, dan dia pamit untuk melanjutkan perjalanan sis. Ya nanti kita lanjutkan pada bagian ke selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati bagian ke